Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami tentang analisis kelayakan usaha tahu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, Anissa Syafitri, NPM 19751006, Asih Wulandari 19751007, Atika Rahmani 19751008 dan Gosa Melania 19751026. Latar belakang. Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang paling penting bagi masyarakat Indonesia. Kedelai dapat diolah atau dimanfaatkan untuk pangan dan bahan baku industri lainnya. Beberapa hasil olahan kedelai yang sangat lazim dan paling banyak digemari oleh masyarakat adalah tahu. Karena tahu merupakan sumber protein yang tinggi sebagai pengganti dari daging dan telur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia yang termasuk dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi dan cukup mudah untuk diproduksi. Tahu merupakan salah satu produk yang banyak dijumpai di beberapa daerah. Produk olahan kedelai ini sangat diminati dan memiliki harga jual yang terjangkau oleh semua kalangan. Industri pengolahan tahu. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Adi Sarwanto, kedelai mempunyai nilai guna yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, dan bahan baku industri baik skala kecil maupun besar. Produk pangan berbahan baku kedelai ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dalam bentuk hasil non-fermentasi dan fermentasi. Pembuatan tahu menurut Kastianto dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mulai dari memilih kedelai, mencuci dan merendam kedelai, menggiling kedelai, pendidihan bubur kedelai, penyaringan, penggumpalan dan pengendapan, serta pencetakan. Aspek manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah sebagai berikut. 1. Struktur organisasi. Di dalam usaha pabrik tahu ini terdapat struktur organisasi. Yang pertama yaitu pemilik atau pengelola atau pengawas. Karena perusahaan tahu ini merupakan usaha kecil menengah, maka di sini pemilik memiliki jabatan rangkap, yaitu sebagai pengelola serta sebagai pengawas. Di sini pengelola bertugas melakukan penetapan harga, pembelian bahan baku, dan juga melakukan pengelolaan keuangan. Selain itu juga, pengawas bertugas mengawasi seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaannya dan juga mengawasi para pekerjanya. 2. Pekerja. Pekerja di sini bertugas memproduksi tahu dan juga melayani konsumen dengan baik. Mereka bekerja sesuai dengan spesifikasi tugas yang ada di perusahaan tersebut. Maksudnya, pekerja-pekerja memiliki masing-masing tugas yang harus dikerjakannya. 2. Personalia yang ada di perusahaan tahu. Saat ini pemilik perusahaan tahu ini berjumlah 1 orang dengan status wiraswastawan. Selain itu, jumlah tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena kelancaran usaha, baik buruknya atau suatu hasil produksi serta maju mundurnya perusahaan akan ditentukan oleh faktor tenaga kerja. Tenaga kerja ini telah disusun atau direncanakan oleh pimpinan perusahaan. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hasilnya akan menyimpang dari apa yang diharapkan atau ditargetkan. Pembagian kerja di perusahaan tahu ini menurut profesi antara lain 1 orang bagian mencuci kedelai untuk memisahkan kulitnya, 1 orang bagian penggiling kedelai serta operator mesin penggiling,
4 orang bagian merebus bubur kedelai, menyaring serta menuangkan jonjot-jonjot putih ke dalam cetakan. 1 orang bagian mengangkat hasil cetakan. 2 orang bagian membungkus jonjot-jonjot tahu dengan kain belacu. 1 orang bagian memotong-motong tahu. 2 orang bagian bersih-bersih. Jonjot-jonjot putih yaitu seperti lipatan-lipatan dalam tahu. Ketiga, kebijaksanaan manajemen. Kebijaksanaan manajemen ini dilakukan antara lain dengan yang pertama menentukan jam kerja mulai dari jam 8 hingga jam 16.00 WIB dengan waktu istirahat sekitar 1 jam. 2 hari kerja dalam 1 bulan penuh, 30 atau 31 hari. Tidak ada hari libur untuk para pekerja kecuali pada hari-hari besar Islam. Terkadang para pekerja mengambil hari libur yang telah ditentukan oleh mereka sendiri, sedangkan posisi mereka digantikan untuk sementara oleh pekerja cadangan yang berjumlah kurang lebih sekitar 3 orang. Itu pun hari libur harus digilir dan tidak boleh libur secara bersamaan. Aspek produksi. Yang pertama, lokasi pabrik. Lokasi pabrik pengolahan tahu terletak di Desa Tegal Bungur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 2. Bangunan pabrik. Layout peralatan yang ada pada pabrik pembuatan tahu disusun sesuai dengan urutan proses produksi yang dibutuhkan. Bagian utara terdapat gudang bahan, ruang sortasi, ruang pencucian. Bagian timur terdapat ruang daur ulang produk yang rusak, pengemasan dan sterilisasi. Sebelah barat terdapat musola dan gudang produk jadi, dan sebelah selatan merupakan pintu masuk utama serta ruang satpam. Sedangkan untuk tipe bangunan menggunakan jenis single building atau gedung tidak bertingkat, teori yang mendasari proses fungsional layout, yaitu semua mesin dan peralatan yang sama atau mempunyai fungsi yang sama di tempat area yang sama. Di paling depan ada pos satpam di sebelah kanan, lalu di sebelahnya ada pintu masuk, di sebelahnya lagi ada gudang produk. Di belakang gudang produk ada ruang perebusan dan penyaringan kedelai. Di sebelah kanannya ada ruang pengumpalan dan pengendapan. Di sebelah kanannya lagi ada ruang pencetakan tahu. Lalu di belakang ruang pencetakan tahu ada ruang penggilingan kedelai. Di sebelah kirinya ada ruang pencucian dan perendaman. Dan yang terakhir ada gudang bahan. 3 mesin dan peralatan. Yang pertama, mesin giling, jumlahnya 8, satuannya unit. Yang kedua, panci besar, jumlahnya 5, satuannya unit. Yang ketiga, kompor, jumlahnya 4, satuannya unit. Yang keempat, kolam lingkar, jumlahnya 4, satuannya unit. Yang kelima, tungku, jumlahnya 2, satuannya unit. Yang keenam, wadah tahu, jumlahnya 4, satuannya unit. Yang ketujuh, penyaringan adonan, jumlahnya 20, satuannya unit. Yang kedelapan, peralatan tambangan, jumlahnya 4, satuannya unit. Dan yang kesembilan, tabung gas, jumlahnya 4, satuannya unit. Lalu yang tabel keempat adalah bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utamanya yang pertama kedelai, dan bahan baku penolongnya yang pertama garam, kedua kunyit, yang ketiga plastik pembungkus, yang keempat minyak goreng, yang kelima sakau, dan yang keenam karet pembungkus. 5. Proses produksi. Yang pertama, kita menyortir kedelai berdasarkan ukuran. Yang kedua, pencucian dan perendaman. Yang ketiga, penggilingan. Yang keempat, perebusan bubur kedelai selama 15 menit sampai 30 menit. Yang kelima, penyaringan. Yang keenam, pengumpulan dan pengendapan tahu. Lalu yang terakhir, pencetakan. Aspek finansial. Biaya investasi.
Bisa dilihat di tabel. Yang pertama mesin giling jumlahnya 8, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun dan harganya 4 juta. Totalnya 32 juta, penyusutan per tahunnya 800.000. Yang kedua, panci besar jumlahnya 5, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 250.000, totalnya 1.250.000, penyusutan per tahunnya 50.000. Yang ketiga, kompor jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 2,5 tahun, harganya 550.000, totalnya 2.200.000, penyusutan per tahunnya 220.000. Yang keempat, kolam lingkar jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 300.000, totalnya 1.200.000 dan penyusutannya 60.000. Yang kelima, tungku jumlahnya 2, satuannya unit, umur ekonomisnya 5, harganya 1 juta, lalu totalnya 2 juta, penyusutannya 200.000. Nomor 6, wadah tahu jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5 tahun, harganya 200.000, totalnya 8 juta, penyusutannya 57.142. Lalu yang ketujuh, penyaringan adonan tahu jumlahnya 20, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5 tahun, harganya 150.000, totalnya 3 juta, penyusutan per tahunnya 42.857. Lalu yang terakhir, peralatan tambahan jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5 tahun, harganya 300.000, totalnya 1.200.000, penyusutan per tahunnya 85.714. Dari tabel biaya investasi, totalnya adalah 50.850.000 dan penyusutan per tahunnya 1.515.713 rupiah. Lalu di sini kita ke tabel biaya tetap. Yang pertama, penyusutan mesin giling jumlahnya 8, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 4 juta, penyusutan per tahunnya 800.000. Yang kedua, penyusutan panci besar jumlahnya 5, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 250.000 dan penyusutannya 50.000. Yang ketiga, penyusutan kompor jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 2,5 tahun, harganya 550.000, penyusutannya 220.000. Nomor 4, penyusutan kolam lingkar jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 300.000 dan penyusutan per tahunnya 60.000. Nomor 5, penyusutan tungku jumlahnya 2, satuannya unit, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya 1 juta, penyusutannya 200.000. Nomor 6, penyusutan wadah tahu jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5 tahun, harganya 200.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 57.142 perak. Lalu nomor 7, penyusutan penyaring adonan tahu jumlahnya 20, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5 tahun, harganya 150.000 dan penyusutan per tahunnya 42.857. Dan yang terakhir, penyusutan peralatan tambahan jumlahnya 4, satuannya unit, umur ekonomisnya 3,5, harganya 300.000 dan penyusutan per tahunnya 85.714. Dari tabel biaya tetap, maka didapat total harga 6.750.000 dan total penyusutan per tahunnya adalah 1.515.713. Dan selanjutnya adalah tabel biaya variabel. Nama kedelai jumlah 30, satuan kilogram harga 8.000 dan total 240.000. Dan sampai yang dibutuhkan nomor 8.
Total yang dihasilkan adalah harga Rp5.711.000 dan total Rp7.406.426 dan total biaya TC sama dengan biaya tetap TF plus biaya variabel TV. Total biaya TC sama dengan Rp1.515.713 ditambah Rp7.406.426 dan total biaya TC sama dengan Rp8.922.139. Aspek pendapatan dan keuntungan. Analisis pendapatan. Yang pertama, total biaya dan total pendapatan. Rumusnya adalah total biaya TC sama dengan biaya tetap TF plus biaya variabel TV. Total biaya TC sama dengan Rp1.515.713 ditambah Rp7.406.426. Total biaya TC sama dengan Rp8.922.139. Jumlah produksi 6.000 tahu per hari. Harga satuan tahu sebesar 2.000 per tahu. Total revenue atau TR, jumlah produksi Q dikali harga satuan P. Total revenue TR 6.000 dikali 2.000. Total revenue TR sama dengan 12 juta rupiah. Dan 2. Analisis break even point atau BEP. BEP bertujuan untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha mencapai titik impas atau tidak untung juga tidak rugi. Hasil perhitungan BEP dapat dinyatakan dalam bentuk unit dan rupiah. BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga setempat. BEP harga total biaya dibagi total produksi. Dan dalam penelitian ini, total biaya yang dikeluarkan oleh usaha pembuatan tahu ini adalah Rp8.922.139. Harga satuan tahu adalah Rp2.000 per tahu. Total dalam sekali produksi adalah 6.000 tahu. BEP produksi sama dengan Rp8.922.139 dibagi 2.000. BEP produksi sama dengan 4.496 unit. BEP harga sebesar Rp8.992.138 dibagi 6.000. BEP harga hasilnya adalah sama dengan 1.498. Analisis R per C. Analisis penerimaan diuji dengan analisis R per C rasio. R per C rasio merupakan perbandingan penerimaan total yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan, yang dapat dihitung dengan rumus R per C sama dengan TR per TC. Dalam penelitian ini, jumlah penerimaan total adalah sebesar 12 juta rupiah dan jumlah total biaya yang dikeluarkan adalah 8.992.139. R per C sama dengan TR per TC. R per C sama dengan 12 juta rupiah dibagi 8.992.139. R per C diperoleh sama dengan 1,33. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan mengalami penerimaan lebih besar dari total biaya karena R per C lebih dari 1. Analisis keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara penerima dan biaya produksi yang secara sistematis ditulis dengan berikut. Dari data di atas, penerimaan total yang diperoleh adalah sebesar 12 juta rupiah dan total biaya yang dikeluarkan adalah 8.992.139. Sesuai rumus 12 juta dikurang 12 juta rupiah dikurang 8.992.139 maka diperoleh 3.786. Dan analisis kriteria investasi.
analisis kriteria investasi. Tahun 0, TFC 10 juta, TVC 0, TC 10 juta rupiah, TR 0 dan benefitnya min 10 juta. Dan 1, TFC sebesar 1.515.713, TFC 7.406.426, TC 8.922.139 dan TR 12 juta dan benefit 3.77861 dan sampai hasil nomor 5. Dan penjelasan selanjutnya, tabel hasil analisis kriteria investasi. Nomor, metode NPV hasil 5504.538,23, analisis lebih 0, keterangan proyek layak. Dan yang kedua, gross BC hasil 1,102 sekian, analisis lebih 1, keterangan proyek layak. Dan 3, net BC 1,55 sekian, analisis lebih dari 1, keterangan proyek layak. Dan 4, IRR 18%, keterangan proyek layak. 5, BEP 4 sekian, 4 tahun 5 bulan 13 hari. Dan 6, PBP 2, sekian, 2 keterangan 2 tahun 1 bulan 26 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.